Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi wassahbi wal ali dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur, amma ba'd. Yang mulia para habaib dan para syaraif, anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus yang berhadir di tengah-tengah kita, guru kita bersama yang tadi telah menyampaikan ilmu beliau kepada kita, Ustadz Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Hasani min Bayda, dan terlebih khusus pula yang mulia Al-Habib Abdullah bin Salim Al-Kaf selaku khadim Majelis Ratibil Haddad, dan para habaib yang lainnya. Ampun maaf ulun kada menyambatakan ngaran-ngaran pian, namun kada mengurangi rasa ta'zim dan hormat ulun lawan pian-pian barataan. Doakan mudahan habaib kita semuanya panjang umur, sehat afiat, kabul barataan hajat sidin. Yang mulia para pewaris Nabi Muhammad dari jalur ilmunya Nabi, yakni para ulama, para ustadz yang berhadir pada malam hari ini, hadirin hadirat yang ulun banggakan, yang ulun hormati. Mudah-mudahan sabarataan hadir dapat rahmat yang banyak dari Allah, sabarataan dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Rasa-rasanya tadi sudah cukup apa yang disampaikan oleh Habib. Apa yang ulun sampaikan yakfi mau itu tuh, cukup. Ceramah beliau tadi sudah cukup, masya Allah. Jadi ulun nih mencari sasalaannya di mana patut disampaikan. Kan tadi sudah diborong oleh sidin berataan, jadi pas kita mencari sasalaannya, hahalapatannya. Cuma biasanya nang hahalapatannya nih nyaman kayak itu nah dinta. Masya Allah. Sameh nih ya Habib. Kisahnya bisa bahasa Arab juga tahu pada abal juga tahu. Sebujurnya orang-orang pondok itu setiap hari yang dipelajarinya berkaitan dengan bahasa Arab. Akan tetapi tidak semua orang pondok bisa membahasakan bahasa Arab. Ketika ia melihat kitab, ingin mengartikan kitab, ada biasanya paham. Tapi untuk membahasakan ke orang lain melewati lisannya itu bisa kada kawa. Atau menerjemahkan pandiran orang Arab kepada kita bisa kada kawa. Nah makanya kada berataan orang pondok itu ahli bepandir bahasa Arab atau menerjemah bahasa Arab. Kayak ulun mendengar sidin bepandir tadi paham tapi ulun dah kau membahasakan dakwah paham aja bang, cuman membahasakan kata kawa kayak itu nah dintah membahari mahapal lah lugat anak kurangi pang ihonya kurangi bahari lugat tuh belajar aja di pondok wajib mahapal. Bahkan kami bahasa Arab kampung wajib mahapal, bahasa Arab pasar wajib mahafal bahari sehari 2 kosakata. Contoh nih, contoh bahasa Arab nasionalnya jendela, nafidah ya lah Ustaz, nafidah ya lah Beb, nafidah jendela bahasa kita, nafidah ya Habib yang itu nafidah sahih apa sayang itu kan kan bisa masakan apa sahih jar Habib, nafidah jendela itu bahasa Arab nasional, tapi bahasa Arab pasar kada nafidah, takoh bahasanya. Bahasa Arab
yang resmi biasanya untuk fi'il amar buka kepada seorang laki-laki, iftahin nafidah, bukalah oleh kamu hai seorang laki-laki akan jendela, bahasa kita. Amunnya untuk bibinian, iftahin nafidah, bukalah hai seorang perempuan akan jendela. Coba kalau kita bahasa Arab kan ke bahasa Arab pasar, iftah itu bahasa resminya, bahasa Arab pasarnya fuku, untuk perintah kepada laki-laki. Sedangkan untuk perintah kepada bibinian, fuku itu berubah baris jadi kasrah. Baca seorang biar menwane. Sedangkan bahasa Arab jendela tadi takoh, Arab biasanya mengucapkan qaf, gab, tagah. Bayangkan ketika orang menyuruh binian membuka jendela, apa bahasa Arabnya? Ada yang berani? Nih, kok ketulahan wara nyambet ngentok. Udah boleh disambat itu. Cangang aja Sidin. Sidin kan emang ngerti kayak apa? Ulun tak menyambat lah kok ketulahan. Jadi kan usah disambat gen. Nah itu ada perbedaan. Jadi makanya ibarat ulun ndak bepandirwan Sidin ngalih, atau Sidin memandiri ulun nerjemahkan ngalih, benar, karena tidak ada kemampuan seperti itu. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang bisa menerjemahkan bahasa-bahasa orang Arab atau bisa memandiri orang Arab tuh untung benar ya. Nah udah ulun cari sasalaannya. Nah alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul bersama para habaib kita. Kita mengetahui bersama bahwa Rasulullah itu mewariskan ada dua, ada melewati nasab, ada melewati sabab. Yang melewati nasab inilah yang kita kenal dengan para habaib dan para syaraif. Habib-habib dan syarifah-syarifah ini keturunannya, anak cucunya Nabi kita Muhammad SAW. Yang mana mencintai kepada mereka-mereka adalah kewajiban bagi kita berataan. Sampai di dalam madhab kita Imam Syafi'i, apabila kita membaca salawat di dalam tahiyat akhir, sedangkan kita tidak membaca salawat kepada Ali Muhammad, maka Imam Syafi'i menghukumi orang itu harus menambal pakai sujud sahwi. Saking pentingnya menghormat kepada anak cucu Nabi. Bahkan di dalam hadis baginda Nabi SAW, orang yang bersalawat kepada Nabi tapi tidak menyertakan keluarga Nabi, maka salawatnya itu dinamakan salatul batra, salawat buntung. Bayangkan manusia kada betangan, apalagi kada berkepala mungkinnya. Kawa hidup ini nang kada batangan, artinya kada sempurna, kita nih baca salawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad bagus, tapi disertakan pula keluarga Nabi wa ala ali Muhammad. Barang di pamulaan ka di paampihan ka jika baca 100 tuh misalnya lah sallallahu alaihi Muhammad, baca 100 pas di paampihan tutup wa ala ali Muhammad. Jangan kada kena buntung salawat kita, kada sempurna di hadapan Nabi Muhammad SAW. Nah tampulu layau ke kisah salawat. Ada satu amalan salawat, siapa membacanya imbah maghrib 100 kali sallallahu ala Muhammad, kalau hendak beradab lagi ta'adduban li sayyidina Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad, baca 100 kali sampai 100 kali tambah hijau wa ala ali sayyidina Muhammad, tiupakan ke telapak tangan, kedua balahnya pusutakan ke muha. Fadilatnya ada dua, satu orang yang memandang anda akan suka, dua para jakian. Nah orang melihat ketujuh para jakian hapulang, ini kada sudah orang melihat kada ketujuh penyialan hapulang. Nah makanya nih amalkan salawatnya lah, kada lepah kada mengamalkannya, cukup ba'da maghrib 100 kali. InsyaAllah amalkan rutin, pian akan merasakan khasiatnya. Kata Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Muhammad bin Fiqih Malang, kata beliau, amalan itu baru bisa anda rasakan keberkahannya setelah anda istiqomah mengamalkannya 40 hari paling minim.
baru bisa merasakan keberkahannya. Hanya talo hari jangan hendak banyak aku 3 hari di jemaah amalkan ini di orang hendak belum rako hanya 3 hari cak apa aneh bener. Anu Habib menjelaskan. Ya Allah ya Rabbana, ini lughatun gharibah ya Habib. Tapi endal hadirin maklum, masya Allah bisa juga bahasa Arab lah. Ayah nak abal ni bisa embano enggeh. Ya Allah ya Rabbana. Nah, jadi kita wajib mencintai kepada anak cucunya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ingin berbicara anak cucu Nabi SAW, jauh berbeda dengan kita ma'asyiral muslimin. Siapa di antara wali-wali Allah yang paling banyak Allah jadikan wali ada di muka bumi daripada anak cucunya Nabi Muhammad. Nang paling banyak jadi wali itu bukan habaib. Kenapa yo? Istilahnya ibarat jalan itu sudah batabas. Itu bukan habaib deh. Ibarat jalan tuh udah batabas, sudah besamprot, kumpainya, tinggal menjalani nyaman perjalanannya. Beda dengan kita. Kita orang awam nih sabat, palang tagah, nabes, holo, kadang berduri-duri betis, terjejak duri macam-macam, hanya sampai menuju kepada Allah. Buan habaib nih lakas, makanya ampun maaf. Kalau pian melihat ada habaib nakal, pun maaf, habaib itu manusia juga. Kalau pian melihat ada habaib kelakuannya sedikit nakal, pian jangan ma'etirot. Pian jangan menyambati. Kenapa? Kalau mereka ingin berbalik, mereka sebentar akan disampaikan oleh Allah kepada datuknya Nabi Muhammad. Banyak nang pina nang salawar berabit-rabit juga sidin. Wah, imbah itu pulang dibuai kawanan kujuk-kujuk ke situ kamari. Ada juga nang ketujuh ke itu, tapi pas sidin bebulik kepada Allah, tahu-tahu jadi waliullah. Itu bedanya habaib dan kita. Ngomong kita ini buntet sakakale. Kalau habaib masya Allah ada datuknya yang menarik sehingga mereka lekas sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah maka kita yang banyak dosa ini, ayolah mendekat kepada habaib. Ayo hadiri majelis Habib, ayo minta doa kepada Habib, ayo minta keberkahan kepada Habib. Karena kita menyadari beliau-beliau ini orang mulia yang mendapatkan warisan nasab daripada Nabi Muhammad. Apalagi kedua-duanya, mana Sidin Habib, mana alim, nasab dapat, sabab dapat. Artinya dari jalur ilmu dapat beliau, dari jalur keturunan beliau dapat. Satu-satunya cita-cita yang tidak mungkin tercapai adalah cita-cita ingin jadi Habib. Kalau cita-cita jadi tuan guru bisa pian asa cangkal sekolah manjada wajada, bila bujur-bujur pasti dapat. Asa cangkal aja mengaji bujur-bujur mau aja jadi orang alim. Bakhaddam bujur-bujur mau aja. Jar Sayyid Muhammad Al-Maliki sabatul ilim bil mudzakarah wa barakatuhu bil khidmah wa naf'uhu bi ridha syekh. Barikitnya ilmu karena rancak diulang, baik dipelajari, dimutalaahi maupun diajarkan. Adapun berkahnya ilmu didapat dengan cara berkhaddam kepada guru dan yang berkaitan dengan ilmu. Manfaatnya didapat dengan kita mendapatkan restu dari guru kita. Kawa jadi orang alim tapi hendak jadi Habib kada kawa. Aku guru aja cita-cita hendak jadi Habib mustahil tercapai bian. Kada kawa karena orang hendak jadi Habib itu murni langsung dari nasab keturunan abah bin fulan bin fulan bin fulan ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kayak itu ampun orang kada kawa sing hendak jadi Habib kada kawa kita. Lah nah itu. Kada apa Beb? Aman. Apa bahasa Arabnya batukan nih Beb? Diingat lagi nah. Diingat lagi ulah asli diingat lagi bahasa Arab. Batuk Habib, batuk. Biar tertawaan. Lu pada batuk kan Habib kayak apa? Kan ingat lagi bahasa Arabnya tahu kah? Soal
soal, sin ain alif lam, soal, soal, ana soal. Betul, betul. Iya, isyarah sudah yakfi Jesiden. Isyarah sudah cukup. Artinya menyambar ke sini aku paham mai Jesiden. Bukannya ini juga. Kada salang bepadah ini paham mai Jesiden. Takfi, isyarah takfi Jesiden, ngerti lah. Cukup bahasa isyarat tuh cukup udah. Mau juga nih. Ya Allah. Dah kembali. Apalagi Habib tadi mana Habib, mana alim, double. Maka ketika kita mengambil ilmu kepada habaib, mengambil ilmu kepada anak cucu Nabi, itu namanya kita mendapat silsilah ad-dahabiyah, silsilah emas. Karena beliau mengambil dari gurunya atau dari ayahnya, terus dari orang mulia, orang mulia, orang mulia, orang mulia sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, maka beruntunglah pian-pian yang memiliki guru daripada anak cucu Nabi. Dan bahkan dikatakan oleh sebagian guru-guru kita, tidak mungkin seseorang sampai kepada Allah kecuali di antara yang membimbinginya ada salah satu anak cucu Nabi Muhammad. Kadang mungkin orang itu sampai kepada Allah kecuali ada salah satu gurunya itu dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah, maka untung pian di sini. Parak ada Habib Abdullah buka majelis, pian tinggal hadir. Apa susahnya hadir majelis beliau? Itu namanya pian mengambil silsilah dahabiyah, mengambil silsilah emas, karena pian berguru kepada salah satu keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah, ma'asyiral muslimin, kita berhadir malam hari ini di majelis yang diberikan nama Ratibul Haddad. Majelis yang sebuah ratib yang dikarang oleh seorang imam yang menjadi wali kutub, dikatakan paling lama di dunia. Imam Haddad itu menjabat wali kutub paling lama ada di dunia. Orang jadi wali kutub tugasnya berat pian. Imam Haddad jadi wali kutub kalau tidak khilaf dari umur 20 tahun sampai beliau wafat. Sahih Habib ya. Imam Haddad al-Qutub min umrihi 20 sana ila wafatih. Umruhu kam? Wafatih Imam Haddad 80 sana? La 60 ke atas. La umruh inda wafatih ya Habib. Ah, 60-an umur beliau waktu meninggal. Berarti 40 tahunan lah. Ya kurang lebih kayak itulah. Intinya paling lawas Sidin jadi wali kutub itu aja sudah. Ini ada khilafiyah bainal habaib wal ulama. karena sama-sama tidak memegang kitab. Jadinya kan kita rada-rada lupa kayak itu nah, rada-rada lupa. Ya, suaya Beb, suaya. Ya. Naam aja. Tahu bukannya dia aneh juga. Nanti dicek oleh Habib berapa kepastiannya beliau tahun wafatnya. Belum lupa ingat. Datang ke sini tidak ada persiapan sama sekali. Ulun kada tahu apa nah harus ulun sampaikan. Pokoknya bepandir dalam mobil tuh kayak ini aja. Ya Allah ya Rabbi, ulun nih hendak ceramah udah Habib Abdullah. Judulnya kada tahu. Karena Habib Abdullah mulai acara kada berjudul. Jaka hawal Habib ahli nyaman mempersiapkan materi kan kayak itu. Ini kada ada polos. Dinding wara ada. Jadi ini judulnya salamun salah yang muntong. Nah, jadi dimaklumi aja lah. Jujur ulun kada ada persiapan apa-apa.
andaikan ada judul ya mungkin ulun mempersiapkan beberapa materi yang harus disampaikan kayak itu nah. Tapi sebujurnya dilihat dari kayak ini terlalu cakah bang, artinya terlalu cakah. 86 umur beliau tuh kan bener saya. 80-an dan beliau diangkat jadi wali kutub kalau tidak khilaf dari usia 20. Sittin sanah tegriban, kurang lebih. Al-Qutbi 60 tahun, 60 lagi. Nah, oh iya, nah bener itu 60 tahun Sidin jadi wali kutub. Nah itu. Tapi kan ulun bujur juga. Kan usia Sidin wafat 80-an. Nah, berarti bujur ulun. Ulunnya nyalahkan je nih. Orang berdalil juga tahu apa. Asik-asiknya buka kitab dah. Antu rame gitu. Dah ulun kembali ke kisah ulun tadi dulu nah. Mun dilihat ulun kayak ini kan terlalu cakah. Kenapa terlalu cakah? Datang kada ada persiapan. Mestinya wajib ada persiapan. Kenapa kada ada persiapan? Sekelas Dr. Syekh Said Ramadan Al-Buti itu beliau bila hendak mengajar, beliau mutalaah terlebih dulu. Dan bahkan Syekh Said Ramadan Al-Buti itu pernah suatu saat beliau mengajar fikih, kemudian diminta atau diberi pertanyaan oleh salah seorang jamaah mengenai tauhid. Apa jawaban beliau? Maaf, aku kada menjawabkan kisah tauhid. Kenapa? Ini kita pelajaran fikih dan aku maaf tidak memutalaah tadi kitab-kitab tauhid. Jadi aku kada wani sembarang menjawab. Itu sekelas beliau, alamah lebihan, alim benar Dr. Said Ramadan Al-Buti. Beliau kada mau mengajar kecuali setelah mutalaah. Ada ulun terlalu cakah. Tapi ya ulun tadi minta maklumi karena ulun seadanya aja karena kada sawat mutalaah. Kada sawat mutalaah dan mohon dimaklumi Habib Abdullah pun memiliki acara tidak berjudul. Jadi tidak hanya ulun yang salah tapi salahkan Sidin juga. Itu. Ntarilah Habib. Samihni ala tagsir. Bisa juga. Bukannya nih. Ya Allah ya Rabbana, ya Allah ya Rabbana. Nah, Ratibul Haddad yang di sini diamalkan baca Ratib Haddad disusun oleh seorang wali kutub yang menjabat kutubnya 60 tahunan. Seorang imam yang sangat alim, seorang imam yang dulunya diberi Allah ujian. Ketika usianya 4 tahun kalau tidak salah, Imam Haddad diberi Allah ujian kena penyakit cacar sampai menyebabkan mata beliau buta. Tapi dalam kebutaannya Imam Haddad tetap rajin nuntut ilmu, tetap rajin mengamalkan ilmu. Bahkan beliau ketika pulang dari nuntut ilmu, salat di masjid-masjid yang ada di Kota Terim sehari tidak kurang daripada 200 rakaat. Masya Allah tuh buta lebihan mata Sidin. Ainul basarnya buta tapi ainul basirahnya luar biasa melihat. Kayak itu Imam Haddad. Bah orang buta katanya nyamanan buta. Nyamanlah buta, kadep alam beritaan. Kita nama lihat nih nyamanan nih kuning, nih hijau, nih habang, nih putih. Orang buta hirang beritaan. Dan dilihat, han ngaleh ada jadi orang buta. Tongkat yang di tangan Jerome Rama menjadi teman abadi, begitu derita nasib orang buta. Hidup di dunia di dalam gulita. Kan kada nyaman kalau tongkat yang di tangan menjadi teman abadi. Tapak kayak itu. Orang buta kayak itu. Nah ajaib itu di kota Madinah. Orang buta membentang tali dari pintu rumahnya sampai ke masjid. Itu ajaib. Saking rajinnya ini sembahyang berjamaah. Salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajatan. Sembahyang berjamaah lebih harat daripada sembahyang sorangan 27 derajat.
buta sidin ke masjid, mulai rumah ada tali itu dimikuti sidin, talinya sampai ke pintu Masjid Nabawi, sampai ke pintu pagarnya. Nah kasih kayak itu sidin, maaf jalan lagi menuju ke masjid. Kita kan harapan gitu, adalah hakon menjerit mulai rumah menuju ke masjid nembuta. Ada lawan wadah kita ini bisa alih buahnya, wadah kita ini bahaya. Orang menali ini juga masjid alihkan buahnya kepada orang jablay. Apa aja sih di orang adzan ada lagi, hanya tak warung jablay. La ilaha illallah. Ini di wadah kita nih ngalih bener, kawan bisa di prank ya pak. Bahaya benar wadah kita nih. Ya lebih Ahmad. Enggak Presiden. Ya Allah ya Rabbana. Kada nyaman orang buta lah, uyuh banget biar orang buta. Tapi sekelas Imam Haddad dengan keterbatasannya seperti itu tetap rajin nuntut ilmu. Siapa di antara guru beliau? Al-Imam Qutbul Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman bin Agil Al-Attas yang mengarang Ratibul Attas. Itu gurunya Imam Haddad. Gurunya punya Ratib Attas, muridnya punya Ratib Haddad. Masya Allah. Al-Habib Abu Omar Al-Attas ini meninggalnya Rabiul Akhir. Rabiul Akhir nih, ini bulan Rabiul Akhir, bulan di mana wafatnya Al-Habib Omar bin Abdurrahman Al-Attas, pengarang Ratibul Attas. Beliau berguru ke situ. Gurunya punya murid Ratib Attas, muridnya punya wirid, punya Ratibul Haddad. Ulama kita mengatakan sebagian untuk urusan duniawi Ratibul Attas mencukupi. Urusan perlindungan, urusan rajaki, urusan macam-macam lah, Ratibul Attas mencukupi bila pian membaca itu. Untuk luas rezeki termasuk Ratibul Attas mencukupi. Tapi kalau Ratibul Haddad lebih fokusnya menjaga kita agar tidak murtad dan insya Allah membawa kita mati husnul khatimah. Itu Ratib Haddad. Walaupun semuanya komplit di dalam ratib tuh, minta ampunan kepada Allah ada, minta mati supaya dalam keadaan agama Islam ada, minta hindarkan daripada musuh ada, lengkap. Tapi lebih fokusnya Ratib Haddad berfungsi menjaga kita agar tidak murtad dan menjaga kita supaya mati husnul khatimah. Orang yang sukses itu ma'asyiral muslimin adalah orang yang ketika meninggal dunia mendapatkan tetal husnul khatimah. Itu orang sukses. Selama kita masih kayak ini belum sukses. Pian melihat misalnya kayak nang kita nih beputungan pakaian pinawali bang. Kada tahu hati kita nang kayak apa. Maka itu Sayyiduna Luqman Hakim mengatakan ittaqillaha wala taran nasa annaka takhsha liyukrimuk wa qalbuka fajir. Bertakwalah engkau kepada Allah. Jangan engkau perlihatkan akan manusia rasa takutmu tersebut, rasa takwamu tersebut, supaya mereka memuliakan engkau. Wa qalbuka fajir, sedangkan hati engkau itu jahat. Hatimu tuh masih jadi penjahat. Pakaian pinamawali tapi dalam hati lali benar. Itu kan keadaan kita. Maka justru dengan keadaan seperti ini kita ini sebujurnya jadi mawas diri. Bahasa istilahnya kayak ini nah, ulun aja gini contohnya. Ya Nur, ikam berpakaian kayak wali, betapih ikam, berbaju takwa, begamis misal, beimamah ikam. Ikam dipandang orang mulia, ikam dipandang orang kayak wali kelakuan. Toh hati ikam kayak apa? Itu tuh bahasanya. Hati ikam kayak apa? Apakah ternyata ikam cuma dapat kemuliaan di hadapan manusia dan di hadapan Allah engkau tidak dikenal siapa-siapa? Apakah seperti itu? Kita kada hendak menjadi kayak itu masyarul muslimin. Kita hendak pakaian kita mirip orang wali dan hati kita pun dasar bujur jadi wali juga. Mudahan Allah tolongi kita berataan. Ngalih pian nang kayak ini ngalih bujuran tuh ngalih benar. Berat kayak kami ini. Tak kawain. Tapi pakaian barang hulu baik leh. Iyalah. Nya orang bepandir kayak ini aja nah, rancak orang bepandir kayak ini nah. Wah jepina mustih ya pakaian nang kaya binian ya lah, ini rancak ulun dengar binian bang. Binian nih baju syar'i bagus panjang, mbah itu binian nih baju panjang, bercadar pulang misalkan bagus.
bagus misalnya, atau kada bercadar cuma tutup aurat, beh jadi nang bibinian lain nih bepandir mina musti pakaian syar'i nang kayak itu kisah nampak alimnya padahal kelakuan beh nakal juga. Bu, ucapan itu hendaknya jangan diucapkan karena di situ ada tipu daya syaitan, Bu. Kalau pian melihat orang berpakaian muslimah tapi kelakuannya masih belum muslimah, pian jangan menyambati inya, doakan inya supaya jadi orang baik, bujur-bujur baik. Itu orang bah aja percuma aja berpakaian muslimah muka lakuan kayak itu, kada ada percumanya, Bu. Di situ barang inya untung inya bisa nutup aurat, paham pian? Menang kakak ya kayak itu aja kelakuan pakaian muslimah ketiadaan jaka besalawar nang handap sakakali kelihatan tanpa asal hati bersih. Nah itu tipuan syaitan tak? Nah coba ulun tanggung deh pian lah, mana baiknya bibinian berpakaian muslimah tapi hatinya rigat, atau hatinya bersih tapi pakaiannya buka aurat, bagus mana? Bagus muslimah aja marah hati rigat menjiplak, padahal kada bagus pang keduanya. Nang dikahandaki itu pakaiannya muslimah hatinya baik, tapi kalau urusan hati ini berat pian. Jadi kita lihat aja sisi positif seseorang tuh di mana. Oh ternyata inya nih kawa memakai pakaian muslimah, oh bagus sudah di situ walaupun hatinya masih rigat, kadang-kadang kelakuannya masih nakal. Ya itu nah. Yang penting inya menang di situ dulu, nutup auratnya inya kada bermasalah. Paham lah? Jangan diborong berataan. Baik dia pakaian setengah telanjang sekali jadi daripada kayak itu bagus nakal juga. Nah, tuh berborong tuh bisikan syaitan ngarannya. Paham lah? Hei. Paham kada? Nah rancak nyambet tuh bukan pian. Sama ke majelis tuh bibiniannya juga. Orang ini rajin tolak ke majelis, tapi kelakuannya masih nakal. Rajin ke majelis tapi kelakuannya masih nakal, tuh banyak tuh diucapi orang. Percuma aja ke majelis, empagun nakal juga. Untung inya ke majelis, justru dengan ke majelis mengurangi kenakalan inya. Paham lah? Andai inya kada ke majelis, mungkin hari itu pun inya nakal juga. Tapi karena berkat ke majelis, di situ waktunya tersita di majelis, lalu inya kada nakal lagi. Kayak itu orang memandang tuh, jangan diborong. Percuma aja ke majelis mau kelakuan masih nakal, kayak seorang pembaiknya nih mudil. Banyak ada orang bocap kayak itu tak? Itu tipuan syaitan Pak Bu itu tipuan syaitan itu. Bila pian bepandir nang kayak itu tipuan syaitan, seakan-akan majelis ini kada baik jadinya. Majelis tuh bagus berataan, masalah perorangannya bulik dari majelis hendak jadi apa itu urusan inya dengan Allah. Jangan pian kait-kaitkan dengan majelis. Paham lah? Paham kah kada kah? Ya nek. Nah dinto jangan diborong kayak itu nah. Lah paham aja sudahlah. Nah jadi kita melihat titik kesuksesan seseorang itu ketika akhir hayatinya husnul khotimah apa kada. Inilah yang ditangisakan orang-orang saleh, orang-orang wali. Imam Haddad tuh dalam kitab Sabilul Idzikar wal I'tibar, beliau mengatakan orang-orang ulama-ulama nangis tengah malam. Apa yang mereka pinta? Mereka cuma menangisi dua. Satu, apakah amalku diterima? Dua, apakah aku mati husnul khotimah atau kada? Itu yang ditangisi. Kita melihat guru-guru kita yang meninggal dalam keadaan baik, dalam keadaan berzikir, dalam keadaan ingat Allah, itu mereka untung sudah. Nah kita nang belum mati ini pakai apa? Hari ini kita jadi orang baik, belum tentu esok pas hendak mati tetap baik, belum tentu. Hari ini orangnya kafir atau ahli maksiat, belum tentu pas mati maksiat, bisa jadinya berubah jadi orang baik. Makanya jaga hati kita, jangan menyembati orang. Tapi Rasulullah sudah memberikan bayangan kepada kita, yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Seseorang itu akan mati berdasarkan kebiasaan inya rahatan hidup. Pian hidupnya ketujuh napa, hendak mati insyaallah mengaluar. Lagi hidup ketujuh napa misalnya, keluar tuh hendak mati kena. Ketujuh baca la ilaha illallah, hendak mati ditalkinkan orang la ilaha illallah, la ilaha illallah, mati. Karenanya biasa baca la ilaha illallah.
hobi memuji Rasulullah, hendak meninggal bersalawat dulu, Ahmad ya habibi habibi salamun alaik, mati. Bisa. Atau hendak mati pian mahir nang bememewan laki, melihat laki bememai mati, mau juga tuh ada baik matinya kan. Dia hendak matinya nom, la ilaha illallah jera nom, la ilaha illallah nom, presiden nom aja disambat, titik ipang banyu aja saya kong pulang galik sih. Nah artinya kada hendak minum, kada hendak minum, aku paham mah aja saya kong hendak babini anom le jar, hendak babini anom jar, babini anom kah jangan nyahot kada jadi mati ngarannya. Zaujatun jadidah ya Habib, zaujatun jadidah. Lisa zuaj, lisa zuaj. Oh, masya Allah. Hendak matinya nom, hendak mati. Apalagi hidup orang nak babini jadi sambat. Cuma kada kesampaian. Karancakan nyaman nak babini pas nak mati mengaluar. Han makanya betubat dahulun kada hendak lagi nyambat itu. Busia nak mati kena la ilaha illallah nom. Acamoham. Yamutul mar'u ala ma alaih. Seseorang itu akan mati berdasarkan kebiasaannya lagi hidup. Dan itu kebiasaan itu pasti kita kerjakan tiap hari. Jadi mendarah daging. Pas hendak mati itu kada pacang dilupakan, mengaluar pian. Mengaluar itu pas hendak mati itu. Ya Allah ya Rabbana, kita bahiri melihat orang-orang yang sudah meninggal dunia tapi dalam keadaan luar biasa bagusnya. Kita iri melihat sekelas Al-Habib Abdul Qadir bin Abdurrahman As-Saggaf Solo, abahnya Habib Syekh. Kita bahiri melihat sidin. Kenapa? Meninggalnya abahnya Habib Syekh ketika jadi imam sholat Jumat, ketika sujud terakhir sembahyang Jumat, posisinya ada di hari Jumat. Bayangkan pian, hari Jumat jadi imam sembahyang Jumat, di sujud terakhir sembahyang Jumat. Kita iri melihat beliau. Andaikan aku posisi seperti itu, andaikan kita posisi seperti Habib Abdul Qadir As-Saggaf, meninggalnya kayak itu, untung benar. Guru Seman mulia meninggalnya rahatan sujud terakhir, sujud pertama di rokaat pertama sembahyang subuh hari Selasa, meninggal dunia beliau. Untung. Ada yang meninggal dunia rahatan mengaji, ada yang meninggal dunia rahatan adzan, ada abahnya kawan ulun tuh meninggal dunia rahatan jadi khotib. Ya rahatan jadi khotib, nah rabah han tahun ulun mati kayak apakah kena timbul perhatan ceramah mati. Oh dah Habib Abdullah pulang matinya. Kalau keluar berita Guru Yanur aja meninggal dunia di majelis Habib Abdullah. Nah habis maka ada bang ulun yakin kena mati. Yakin ulun. Kenapa guru jepian yakin? Ulun bacalah kerja akum tadi. Ya kayak itu padilatnya. Ini bila orang ditakdirkan Tuhan bacalah kerja akum malam sekali, ba'da maghrib khususan atau ba'da isya, insya Allah samalaman kada bacang mati. Bila subuh bacalah kerja akum, sasiangan kada bacang mati. Nah, ulun baca tadi. Jadi ulun yakin kada mati ulun malam ini. Yakin ulun yakin benar. Habib Ahmad baca lah tadi. Lah kerja akum baca lakoy kada. Pian baca lah kerja akum. Nah, kadang baca bahaya. Masa para ke Israel malam ini. Hati biar. Bujuran tuh ada dalam kitab itu. Kisah laqad ja'akum itu 2 ayat terakhir surah At-Taubah. Nah, bila Allah mentakdirkan lidah kita membaca itu, pahamannya belum saatnya kita mati. Bukan mendahului takdir, kita pasti mati. Pasti mati berataan, cuman bila ditakdirkan kawam baca laqad ja'akum, pertanda kematian belum kepada kita, sampainya belum lagi. Kaina apabila kah sampainya. Kayak itu. Makanya ulun yakin kada bacang mati. Yakin aja. Mun mati suri pengguru jar. Hakon kapian hendak kaya sebujurnya. Asal tak boleh hidup.
mati lu merasa itu 2 hari dalam kubur hanya naik pulang ke atas. Ulun hendak benar kayak itu sebujurnya, cuman Allah Ta'ala kada mengizini belum. Jakanya sidin mengizini ulun hendak kayak mati suri sahari kah cukup sahari. Jadi melihat munkar nakir kayak apa, dalam kubur kayak apa ya, naik ke nambu habar aja lagi soheh nangin tuh udah awak merasa deh ya. Cuman ya kada kawa bang mahayal aja bang nek mahayal aja entah. Nah jadi ma'asyiral muslimin, akhir hayat inilah yang menentukan kesuksesan kita. Jadi orang baikkah kita, jadi orang jahatkah kita, akhir hayat ini yang menentukan. Dan biasanya kunci orang hendak berhasil menuju kepada husnul khatimah umur 40 ada perubahan. 40 itu lampu kuningnya. Bila di umur 40 pian jadi orang baik, insya Allah sampai ke mati baik. Bila umur 40 makin membala kelakuan, insya Allah sampai ke mati membala juga kelakuannya. Na'udzubillah thumma na'udzubillah min dzalik. Mudahan kita diberikan kainannya husnul khatimah. Salah satu cara mendapatkan husnul khatimah, amalkan rotibul haddad. Mengamalkan rotib haddad, amalkan itu rotib haddad, apalagi dipimpin oleh anak cucu Nabi. Ya Masya Allah, amalkan, insya Allah kita akan mendapati hadiah tersebut, sukses tersebut dengan mendapatkan husnul khatimah. Guru Bangil memberikan pesan kepada Guru Seman dan almarhum Guru Sukum, kita istiqomah pasti kawa kita dapat. Bila kawa istiqomah, ujungnya pasti husnul khatimah. Amalakan tungin tulah ingin sini gina ulun sampaikanlah kada belalawas, doakan ulun awak sehat, nyawa ulun bangkak mulai kapal sampai betis, untung muha kada bangkak. Julun bila muha bangkak ulun kada turun malam ini. Kada tahu Habib mememai kenapa kau untungnya kada bangkak. Biar mau hendak buka belakang ulun kada gesah tuh bang, bangkak. Jorang kalua Baliman. Ini di tangan nah habang nah. Imbah makan ubat warai tadi pindah betutup. Nah, jaka ciri bebini 2 kata untung juga. Beliman han layau ulang. Beliman bujur tau bila anu getal nih nerhat getal nah belakang. Ulun tahan nih bener Getal bener ulun tahan nih. Tadi hendak tak kamuha ada pas ulun hendak tulak tadi nah aja pina karang nyaman dan naik kamuha sini. Ulun manahan kadanya bila digaru makin bertambah. Bila kada digaru kada muncul. Makanya bibir kita bangkak sedikit nah. Karena di bibir. Duer bibir dapatnya. Ada kawa ya haji ulun anu rezeki hendak naik ya kayak itu tuh Bang. Orang kayak itu buhannya bila dapat ujian tuh kayak itu bu ucap rezeki hendak naik kayak itu orang. Berjalan tahu-tahu tuh si Pak Batu nah rezeki hendak naik kayak itu. Jadi doa. Ini katanya wah mongol bener betul nih. Kan apanya kayak itu. Orang rezeki hendak naik kan kayak itu, atau dosa diampuni Tuhan kan kayak itu. Itu orang mahir pemuntong pembarangan. Makanya jangan kayak itulah, lebih bagus berdiam aja daripada bersambat bunga-bunga tambuk kayak itu. Nah pemandiran kita tuh baik-baik, sama kita menyambat akik Yaman misalnya. Akik Yaman kepanjangannya sedikit sakit banyaknya nyaman. Nih kada disambat banyak sakit nyaman luput kayak itu. Orang sedikit sakit banyaknya nyaman kayak itu. Kepanjangannya akik Yaman. Itu nanti Purok Habib tuh akik Yaman. Sah ya Habib. Akik Yaman ya. Afdal. Oh, yang warna hirang nih afdal. Ini apa min sunanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sunnah Nabi. Nah, pakai akik yanfil fagar ya Habib. Akik min fadailih yanfil fagar. Ah, masya. Hah? Ulun udah dengaran juga Bipa. Ya, memakai akik itu jar bisa menghilangkan kefakiran. Jar sebagian menyebut. Sama orang pakai batu yakut. Yakut itu jar menarik rajaki dan berwibawa. Nah, maka bagus kita bayakut. Pakai batu yakut. Yakut lil haibah wa jalbil arzaq ya Habib. Au gamagal ba'dul habaib. Yakut. Hada yakut. Yak selon tahu kana dihiganya berlian kita berlian Banjar. Tidak tahu sih.
Yaqud lil haibah wa ujal bir arzak, ujar sebagian habaib ucap kita. Atau makai apanya ditimbay 20 juta tahu kan. Ada kawan di sebelahnya nih kacubong. Nah, kacubong nih jar habar anu disasahi bibinian bila murok ujar, tapi kamu hendak sasah binian ada aja palitinya teh ayam sasahnya toh pasti sasahnya ya bila gitu pakai kayu bangkih itu aja jasa bungol ikam jar kan betakon bang amalan supaya sasah binian apa ada paliti itu, tapi mau hendak nambujur buka kitab mujarrobat. Ada dalam kitab mujarrabat namanya isim buduh. Buduh itu satu asma Allah yang bisa merubah benci menjadi cinta. Bacaannya 20 aja. Bismillahirrahmanirrahim. Buduh. La ilaha illallah. Buduh itu artinya merubah benci jadi cinta, lain bungol. Mudil bener. Bismillahirrahmanirrahim. Buduh la ilaha illallah. Bila baca itu 20 kali, tiupakan ke siapa yang kita kehendaki. Bah tuntung 20 nak. Bilanya tahiyud itu selesai dah. Atau pian asa ngalih maniup nang ka itu karena imbah makan jaring misalnya. Beroko aja, beroko. Nah, beroko sambil atau misap papeng kan. Sampai dah bismillahirrahmanirrahim buduh la ilaha illallah sampai 20. Nah, siapa tahiyud asapnya tuh selesai. Bukan dalam kitab mujarrabat ada tuh. Ada itu isim buduh namanya, isim buduh. Nah, gen situ gen ulun sampaikanlah ulun minta rela benar nah. Doakan ulun sehat afiat, selamat dunia akhirat, berberkat, kabul hajat. Mudahan nabaratan hadir semuanya panjang umur, sehat afiat, diluaskan rezeki nang halal, kabul barataan hajat. Namana tahutang mudahan lakas lunas, namana balum kawin lakas kawin, namana balum baanak lakas bisi anak, nang sudah bisi anak mudahan anaknya salihin salihat. Kita barataan hidup bahagia selamat berberkat dunia akhirat. Hidup beriman, meninggal pun membawa iman. Bibarakatin Nabi wa bibarakati ahlin baitin Nabi. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.